orang tua rohani kami tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan, baik dalam melayani Tuhan sebagai gembala, terlebih sebagai wakil ketua majelis daerah. Tuhanlah penolong yang setia, dan kami akan menyanyikan lagu yang semangat, berjuang terus sampai Tuhan datang. Berjuang terus sampai Tuhan datang, berjuang terus sampai Tuhan datang, berjuang, berjuang, oh glory haleluya, berjuang terus sampai Tuhan datang, berjuang terus sampai Tuhan datang, berjuang terus sampai Tuhan datang, berjuang, berjuang, oh glory haleluya, berjuang terus sampai Tuhan datang. Berjuang terus sampai Tuhan datang, berjuang terus sampai Tuhan datang, berjuang, berjuang, berjuang terus sampai Tuhan datang, berjuang terus sampai Tuhan datang, berjuang terus sampai Tuhan datang. Kami dari jemaat ingin menyampaikan kata-kata terakhir buat ibu rohani kami, ibu gembala kami, orang tua kami, karena ini terakhir kalinya kita boleh bersama-sama di rumah doa di rumah gereja. Jadi kita perwakilan dari jemaat dan pelwak dan pelpam dan sekolah. Yang pertama bisa dari sekolah dulu, kita tolong untuk mikrofon satu. Shalom, kami dari anak-anak sekolah minggu mengucapkan selamat jalan buat Oma. Terima kasih Oma, kami sayang Oma. Kami dari, saya pribadi mewakili dari pemuda-pemudi, tante, mungkin beberapa jam aja tante masih bisa di sini. Jadi kami pemuda-pemudi hanya nanti kami bisa melihat tante yang di foto. Selamat jalan tante, terima kasih selama ini. Tante sudah sangat baik buat kami semua. Dan selamat jalan tante, kami selalu merindukan tante di sini. Doa kami yang terbaik, doakan kita semua jemaat. Agar kami masih terus tetap kami setia untuk menopang Om yang ada. Buat Om, kita terus berjalan Om, kita maju terus Om, kita pasti kuat, kita pasti bisa. Om tetap kuat, Om tetap semangat, kami terus ada buat Om. Kapanpun itu Om, kami terus untuk membantu Om, menemani Om. Jadi mungkin itu ya, boleh saya ucapkan terima kasih. Puji Tuhan,
Salam untuk kita semua. Kita berada di sini untuk berpasang jenazah almarhumah orang tua rohani kami, Ibu Gembala kami Jemaat Efatah, yang beliau pimpin. Kami perwakilan dari kaum ibu. Selamat jalan Tante. Semua apa yang kita lakukan selama ini, biarlah itu menjadi kenangan buat kami kaum ibu-ibu Tante. Perjuangan Tante sudah selesai bersama kami Jemaat Efatah. Selamat jalan, damailah bersama Bapa di surga. Buat Bapak Gembala kami, seperti Om yang katakan, jangan biarkan ibu saya sendiri. Enggak Om, kami selalu bersama Om. Kami menopang. Kita bersama-sama Om, bersama Jemaat Efatah, aktivis majelis. Kita sama-sama berjuang di Jemaat DPD Efatah. Kita sama-sama saling mendoakan Om. Kami tidak membiarkan Om sendiri Om. Orang tua rohani kami. Mohon dukungan doa dari semua yang hadir di tempat ini buat orang tua rohani kami, Bapak Gembala kami. Beliau belum mampu untuk menerima semua ini, tapi dengan kekuatan doa pasti Bapak Gembala kami akan kuat dan terhibur oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Demikian dari kami perwakilan kaum ibu-ibu Jemaat Efatah Sungai Dana. Shalom Bapak Ibu Saudara Tuhan. Kami dari seluruh jemaat DPD Efatah Sungai Dana, kami berterima kasih kepada semua hamba Tuhan dari gereja-gereja maupun yang telah hadir saat ini. Kami mengucapkan terima kasih buat kehadirannya, supportnya, sehingga saat ini kita boleh berkumpul di tempat ini. Dan kami semua dari jemaat DPD Efatah menyampaikan kepada ibu rohani kami yang selalu setia menuntun kami, memberikan nasihat buat kami. Kalau kami masih berdiri saat ini, itu artinya kami tetap mendukung terus pelayanan di tempat ini. Dan kami semua jemaat yang ada, kami ucapkan selamat jalan ibu rohani kami. Tenanglah di alam sana, sakitmu telah hilang, dan engkau tenang bersama Bapa di sini. Puji Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan. Kami juga sekaligus mau beri pujian terbaik buat Tuhan. Lagu ini yang sangat-sangat disukai oleh orang tua kami, Ibu Gembala kami. Kami akan nyanyikan lagi dia buat Tante. Kami nyanyikan pujian ini lagi Tante buat pengantar Tante oleh karena kemurahan Tuhan. Dan kita sambung dengan pujian sekali. Sampai
keluarga besar yang ada, bahkan jemaat Tuhan di tempat ini. Dan kita akan siapkan kehidupan angkat pujian. Engkaulah perisai. Haleluya Yesus. Haleluya, terima kasih. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Di suasana sukacita ini, saya pribadi dan keluarga serta atas nama seluruh rekan-rekan sekerja Majelis Daerah Kabinet Prabowo Kalimantan Selatan dan juga atas nama seluruh rekan-rekan hamba Tuhan GPDI Kalimantan Selatan merasakan kesedihan, duka cita yang Bapak Pendeta Edi Potu rasakan bersama anak-anak dan cucu-cucu serta jemaat yang terkasih. Tetapi di dalam rasa duka cita ini kami bersukacita, bersyukur karena mendiang Ibu Heni Potu Sauri, seorang istri yang sudah mendampingi suami dalam kesetiaannya apapun kondisinya, tetap bertahan melayani, mengasihi Tuhan sampai langkah akhir. Tentu ini yang menjadi utama kita adalah kebenaran firman Allah. Saya sangat mengenal dekat bagaimana mendiam dengan penuh kesabaran, bahkan berusaha mendampingi suami, baik seperti kita dengar dari jemaat setempat, bahwa benar-benar kondisi apapun selagi masih bisa melangkah mengikuti aktivitas yang diadakan, baik di tingkat jemaat, wilayah dan daerah, bahkan sampai keluar daerah, mendiam dengan setia, selagi kuat, dan sebagai suami Bapak Pendeta Potu sangat meresponnya akan support topangan dari istri yang tercinta. Saat ini tinggal terbalik kaku tubuh yang tidak berdaya. Tetapi yang sebenarnya, sementara kita di dalam suasana sukacita, kita tahu benar-benar firman Allah mengungkapkan bahwa yang mati di dalam Tuhan, dalam iman, dalam pelayanan, dalam kesetiaan, kita sudah tahu saat ini berada di mana, dengan upah, mahkota, kemuliaan yang abadi di tempat yang abadi. Dari firman Allah ini ingin saya sampaikan sebagai pegangan untuk Bapak Pendeta Edi Potu bersama anak-anak dan cucu serta jemaat tadi sudah berkomitmen akan terus menopang. Tetap jemaat GPDI Efata, jemaat Efata bisa bilang haleluya. Haleluya. mereka. Begitu juga anak yang tertua siapa? Pola dan Polke bersama suami dan istri, setialah seperti mami. Anda dibesarkan, kalau kami bahasa orang tua dulu, GPDI, hidup dari kolektor.
Saya tidak malu. Saya katakan kepada anak saya, dibesarkan di dalam penyerahan, pengiringan orang tua sehingga Anda bisa dididik, dibesarkan, disekolahkan, dan boleh ada sampai menikah, sampai beranak cucu. Hargailah berkat kasih karunia Tuhan. Kalau jemaat Ephrata sudah berkomitmen akan tetap setia sebagai jemaat GPDI, dia juga pola sekeluarga bersama suami, anak-anak, dan juga pola keluarga bersama istri anak. Keberadaan hidupmu karena papa mama di GPDI sampai mati. Keberadaan hidup kita semua sama, dan saya harus tidak bisa ingkari panggilan Allah yang luar biasa dipertahankan oleh Bapak Pendeta Edi Foto bersama istri. Satu saat mereka rasa tidak kuat, saya panggil dan bertemu di Batu Licin. Aduh, saya sudah lupa tempatnya itu ya Pak Edi Foto ya. Saya bilang semangat, manusiawi dengan segala keterbatasannya, tapi Tuhan dengan kemahakuasaannya. Asal mau tetap setia, merendah, menyerahkan diri, layani dan kasihi Tuhan. Dan itulah yang Bapak Pendeta Edi Foto bersama istri dan keluarga siap ditempatkan di mana saja waktu itu. Dan puji Tuhan, sampai sekarang ini setia. Kalau istri sudah pergi menerima mahkota dalam kesetiaannya, saya yakin suami, anak-anak, cucu, dan kami semua hamba Tuhan juga ingin kami setia sampai menerima mahkota yang abadi. Amin. Firman Allah, saya akan lanjut saja. Menjadi pertanyaan, apakah arti hidup ini? Apakah karena sudah punya uang banyak, kaya, itu arti hidup, sukses secara lahiriah? Apakah karena kedudukan, pangkat, jabatan, itulah arti hidup Kristiani kita? Apakah yang penting saya kuat sehat, itukah arti hidup kita? Pada kutip ini bahasa Alkitab. Kalau mungkin bahasa dunia lain, tetapi pada siang hari ini, ya, di dalam firman Allah, Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-14, sebagai peringatan dan nasihat bagi saya yang masih hidup, Bapak Gembala setempat, anak-anak, cucu, dan jemaat Tuhan, dan kami semua yang masih hidup. Mari kita baca bersama-sama kebenaran Allah ini. Sebagai satu peringatan nasihat, kita baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Katakan amin. Sebagai satu peringatan bagi kita yang masih hidup, istri yang tercinta, mama yang tercinta, oma yang tercinta, ibu rohani yang tercinta sudah tinggalkan. Sekarang tinggal bagi kita yang masih hidup suatu pertanyaan, apakah arti hidup? Bangga saya bisa jadi manusia yang diberkati secara finansial,
ekonomi, pengetahuan, pangkat, kedudukan, dan jabatan. Syukur kalau kami hargai itu sebagai karunia, anugerah, dan berkat Allah. Katakan amin. Tetapi tatkala itu menggeser iman pengharapan kami kepada Yesus yang memberinya, apakah arti hidup itu? Firman Allah datang kepada saya dan saudara yang ada pada saat ini. Saya coba melihat, menyikapi arti hidup ini. Richard Brinsley Sheridan berkata, nilai hidup harus diukur dengan garis yang lebih mulia, yaitu kerja dan bukan usia. Jadi kita diundang mengisi hidup ini dengan bekerja, berjuang, bersaksi, berbuah buat Tuhan. Manusia dapat meneliti, menyelidik arti dari hidup ini. Firman Allah ini dan juga ungkapan ini bagi yang masih hidup. Teladan di depan kita sudah membuktikan, sudah bekerja tidak diukur dengan usia, karena sudah tua, lanjut umur. Sedangkan kita berdoa setiap yang ada, minta Tuhan berikan umur panjang. Setuju? Bisa bilang amin? Lalu kenapa kita harus salahkan di umur yang banyak yang Tuhan berikan, lalu kita hinakan, kita sia-siakan? Mari kita kembali kepada firman Allah. Saya dan saudara tidak tahu hari esok sepulang kita dari tempat ini. Aku yang akan memimpin dan kau akan berikan waktu-waktu yang terbaik. Kami mengucap syukur, kami sudah berdoa dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Di desa Pakure, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, di tanggal 19 November tahun 1953, merupakan anak kelima dari 9 bersaudara dari pasangan Bapak Yospik Schalwyk dan Ibu Berta Lembong. Anak yang pertama bernama Ance Schalwyk almarhumah. Anak yang kedua bernama Yosefina Schalwyk almarhumah. Anak yang ketiga bernama Ari Schalwyk almarhum. Minta izin untuk berfoto karena mereka belum sempat berfoto tadi. Yang keempat bernama Deice Schalwyk. Dan anak Reni Sagai serta Selvi Sagai berdiri. Terima kasih. Anak yang kelima adalah Reni Schalwyk almarhumah. Anak yang keenam Heybert Schalwyk. Anak yang ketujuh Makrice Schalwyk almarhumah. Anak yang kedelapan Since Schalwyk almarhumah. Dan anak yang kesembilan Elsie Schalwyk almarhumah. Waktu kecil dihabiskan di tanah kelahiran di desa Pakure sampai menyelesaikan pendidikan menengah di desa Pakure. Selanjutnya di tahun 1975 masuk dalam pendidikan Sekolah Alkitab Air Madidi yang dulu bernama IAGP. Selesai pendidikan
menjalani praktek penggembalaan di GPDI Pateten, Kota Bitung di bawah didikan Pendeta Manto. Dan di tanggal 28 Februari tahun 1976 dipersunting oleh seorang pria bernama Edi Putri. Menikah di Pakure, dan di tahun yang sama mendampingi suami dalam penggembalaan di GPDI Morohu, Paguyaman, Gorontalo. Di bulan Maret tahun 1977 dikaruniai seorang putri bernama Paula Esterini Potu yang lahir di Rumah Sakit Tentara Gorontalo. Di pertengahan tahun 1978 dengan menggunakan kapal perintis berlayar dari Pulau Sulawesi menuju Pulau Kalimantan, mendampingi suami membawa anak sematawayang untuk berjuang di Pulau Kalimantan, di bumi Bamega, Kota Baru, Kalimantan Selatan, di bawah asuhan Pendeta Dian Momongan. Penggembalaan pertama ditempatkan di Desa Bulu Kuning, Kecamatan Sungai Durian. 2 tahun berselang, tepatnya di tahun 1980, mengikuti suami yang diangkat sebagai pengurus Majelis Wilayah Kota Baru oleh Majelis Daerah 12 GPDI Kalsel Teng dan ditempatkan di GPDI Megasari, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru. Di tahun 1981, tepatnya di bulan Maret, kembali lahir seorang putra bernama Paulke Mulyadi Potu yang dilahirkan di Desa Megasari. 10 tahun kemudian, di tahun 1990, kembali berpindah mendampingi suami untuk melanjutkan pelayanan di GPDI Batu Licin, Kabupaten Kota Baru yang saat ini Kabupaten Talabung, dengan membawa kedua orang anak. 4 tahun pelayanan di Batu Licin, dipindahkan kembali berpindah mendampingi suami untuk melayani di GPDI Hosana, Desa Sekapuk, Kecamatan Satui. Di tahun 2010 kembali mendampingi suami untuk memulai pelayanan di GPDI Evata, Sungai Danau hingga menutup mata. Riwayat penyakit di tahun 2000 dinyatakan positif mengidap penyakit diabetes mellitus atau kencing manis. Pengobatan yang dilakukan terus berlanjut sampai di tahun 2016 setelah mengalami medical check up yang dilakukan di Rumah Sakit Island Penang, Malaysia, terdeteksi ada sebuah benjolan kecil di paru-paru kiri, namun belum dipastikan apakah itu sebuah tumor. Di pemeriksaan tahun 2017 dipastikan bahwa benjolan itu adalah di paru-paru merupakan kanker dan harus dilakukan tindakan operasi. Puji Tuhan, di bulan April 2017 operasi berjalan dengan lancar, dan berselang 2 tahun kemudian penyakit yang sama muncul kembali di paru-paru, dan di tahun 2019 harus memulai kemo dengan mengkonsumsi obat. Ada suka duka yang sudah kita lewati bersama-sama. Ada manis pahit. Kita pernah tertawa bersama. Kita pernah menangis bersama ketika kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Ada
Yerusalem yang baru. Silakan buka disebutkan. Pulang suami serta anak-anak Kevin, Catherine, Karen yang saat ini berada menjauh di sana. Silakan menatap wajah mamimu. Mami, di mata Paula, Mincang, serta anak-anak, Mami adalah wanita hebat. Mami adalah tiang doa bagi kami. Ada banyak kenangan-kenangan indah bersama kami. Dalam doa Mami jelas terdengar namamu. Suamiku, anak-anakku selalu kau sebut. Paula ada di titik ini. Itu tidak lepas dari doa seorang mami. Ada banyak hal yang sudah Paula lakukan untuk kesembuhan mami. Paula belum mau ditinggalkan sosok seorang mami. Namun apa yang Paula lakukan belum seberapa dibandingkan dengan apa yang sudah mami berikan buat Paula. Ada kasih sayang, ada perhatian, ada teladan iman yang mami akan tinggalkan bagi Paula. Itu menjadi kekuatan Paula Mincang dan anak-anak. I love you, Mami. Sampai jumpa di Yerusalem yang baru. Aku disebut didoai anak yang kedua, Walker, Mailan, serta anak-anak Ricardo, Rahel,
ucapan yang terakhir. Kami akan memanggilmu dengan sebutan Mami. Mami kurang lebih 4 tahun. Stanley, Shane, dan anak-anak hidup dalam kebersamaan bersama kami. Ada suka duka yang sama-sama kita lewati. Bahkan ketika Tuhan mengizinkan Stanley, Shane, anak-anak bisa merawat kami, berjuang melawan sakit yang kami derita. Dan itu Mami, Shane, dan Stanley serta anak-anak mau katakan, kami tulus melakukannya. Masih jelas terdengar panggilan Mami, Shan, Shan, Shan. Ketika Mami butuh sesuatu, Mami buat kami adalah bagian dari anak Mami juga. Ada banyak doa-doa yang sudah Mami sampaikan kepada Tuhan buat Shane, Stanley, dan anak-anak. Ada banyak nasihat-nasihat yang sudah Mami berikan untuk kami tetap kuat, teguh dalam belajar melayani Tuhan. Terima kasih buat semua perhatian Mami. Tidak ada kata-kata lagi selain Shane, Stanley, dan anak-anak mau bilang, sampai jumpa di Yerusalem yang baru. Selanjutnya, kakak beradik dari almarhumah dan keponakan boleh maju ke depan. Keluarga Wayang Skawek, keluarga Saniang Skawek, keluarga Skawek Pesik, keluarga Sagai Skawek, keluarga Skawek Saniang, dan keluarga Saniang Skawek. Kita sudah mendengar riwayat hidup, ada beberapa saudara kandung dari almarhumah yang sudah pergi mendahului. Namun di sini ada keponakan-keponakan
baik. Saat ini Tuhan, kami akan melepaskan perjalanan Allah Tuhan dilakukan oleh suami anak seluruh jemaat Tuhan akan pergi ke tempat peristirahatan terakhir di desa Sekawi. Inilah perjalanan kami. Terimakanlah kami dengan selamat. Kami mengakhiri seluruh rangkaian ibadah di rumah kita ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama. Haleluya. Amin. Kami Bapak-Bapak Tuhan dapat membantu dibutuhkan tentang berdoa. Di bawah ya, dia. Tangan di sebelah sini ya. Terus. Ya. Sudah pas kurang. Ya, terus. Ya. Dorong mungkin. Dorong terus. Itu tidak pas itu. Kembangnya. Masih naik ini kembangnya di atas. Sopir ambulannya mana tadi? Om di belakang. Turun ke kita Pak Pendeta. Ibu, terima kasih. Ini masuk YouTube deh. Masuk YouTube ya. Udah oke. Selamat jalan Tante. Lurus aja, lurus, awas. Lurus. Ya. Ya, udah, itu dulu.
Tuhan berkati. Sehat selalu ya Pak Tiko. Amin. Nah, ini baru penuh kebahagiaan. Kata dua kata dulu Pak Pendeta. Baik ini. Sehidup ya. Enggak, asal jangan menyalip. Sama, sehidup semati juga. YouTube. Iya. Lurus-lurus saja. Iya. Nah, kamu jadi. Paman, Enggak, YouTube ini. Video. oh YouTube. Ya. Panas sih.